Shalom Action. Happy Sunday buat kalian yang di rumah, yang dimanapun berada. Tetap semangat ya, walaupun di masa-masa paling seperti ini, kita tetap semangat, oke? Yuk, sebelum mulai ibadah, mari saya undang kita untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa Roh Kudus buat setiap berkat-Mu Tuhan. Kami ingin siapkan hati kami ingin siapkan pikiran kami Tuhan, untuk memuji nama-Mu, untuk menyembah nama-Mu Bapa. Terima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan, biar hanya nama-Mu saja yang kami sembah Tuhan. Engkau Yesus yang berkuasa penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulai jalannya ibadah kami Tuhan. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada habisnya. Semua kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan semua bagi Allah kita. Haleluya. Yuk kita mulai ibadah kita dengan kita nyanyikan pujian Allahku dahsyat. Amin. Bagi semua tepuk tangan. Sama-sama kita katakan, dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebenarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Mari kita berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya Tuhan. Mari di rumah, dimanapun kalian berada, kita berikan lagu ini sama-sama katakan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Semua kita tepuk tangan bersama ya.
selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ya kami rindukan Tuhan, selalu berada di dekat Sang Kristus. Ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, selalu rindu Kau lebih dari segala yang ada. Yesus, lebih dalam lagi mau lebih lagi Tuhan mencintaimu Tuhan Yesus. Kami sangat mengasihimu Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta
gak pernah memandang di kerana Tetap kau pandang indah dalam, selalu memandang kami indah, bahkan lebih dari indah Tuhan. ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Kau menyerahkan semua yang dalam tangan-Mu Tuhan. Kekuranganku kau tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Kau membuatku sesuai rencanamu, kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kamu tahu, tetap kau pandang indah, tetap kau pandang indah dalammu. Kami angkat tangan kami, ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I belong. Sekarang kita katakan, in your I am yours, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I belong in your wonder. Mari kita berikan pujian dalam kita. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat sore hari ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Di dalam ibadah kami Tuhan, melalui puji-pujian kami bagimu, kami yakin dan percaya biar setiap pujian kami menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berkati kami semua, sehingga dimanapun saat ini anak-anak remaja-Mu yang menyaksikan kebenaran firman-Mu, yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, mereka semuanya diberkati oleh Engkau ya Tuhan, karena Engkau hadir dalam ibadah kami pada saat hari ini. Urapi hamba-Mu, berkati hamba-Mu, hikmat-Mu mengalir bagi dia, terlebih lagi kami semua yang diberkati Tuhan, oleh karena kasih dan kuasa-Mu yang memberikan kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Sekali lagi Karuto mengucapkan salam jumpa kembali, sudah lama juga ya. Kita memang beberapa waktu ini kita bergantian untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk melayani supaya anak-anak Nesgen, anak remaja, teman-teman semua boleh paling tidak kita saling mengenal, masih bisa
melepas kangen-kangenan ya pada saat seperti sekarang ini. Oke, tidak berlama-lama lagi, firman Tuhan pada hari ini dengan judul prioritas hidup ya. Kenapa penting prioritas hidup ini? Kita mulai dulu dari Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat 12. Oh ya, kalau Tuhan lupa, ingatkan buat teman-teman, sediakan Alkitabmu, sediakan catatanmu, engkau boleh menulis, mencatat di dalam bukumu, supaya apa? Supaya firman ini boleh engkau pegang, engkau ingat senantiasa atas hidupmu, karena ini pasti akan memberkati engkau ya. Mazmur 90 ayat 12, kita baca bersama-sama, baik teman-teman juga yang ada di rumah ya. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jadi teman-teman, kehidupan di dalam dunia ini, bila kita tidak berhati-hati tanpa sadar, ini dapat terseret dengan hanya melakukan aktivitas yang rutin ya, yang rutin atau yang begitu-begitu saja, sehingga kita tidak mengalami namanya terobosan. Makanya tidak heran sering ya, sering apalah saya katakan ya, ada anak-anak Kristen berkata seperti ini, aduh jenuh banget nih hidup, bosan nih hidup. Gimana ya? Karena apa? Karena dia tidak memiliki prioritas hidup ya. Karena itulah pemazmur mengingatkan kita supaya kita belajar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya waktu yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Dalam KBB ya, dalam KBBI prioritas memiliki arti yang didahulukan atau yang diutamakan ya. Teman-teman nanti boleh cek ya, kakak udah cek ya, itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi ada hal-hal yang kita dahulukan, yang kita harus utamakan dalam hidup ini. Jadi bagaimana supaya prioritas hidup ini menjadi bagian dalam hidup kita? Ada 3 hal yang paling tidak kita harus lakukan. Yang pertama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Katakan bersama dengan saya, mencari kebenaran Allah dan kebenarannya. Kita akan baca di dalam Matius 6 ayat 33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau teman-teman, kalau anak-anak next gen telah mengetahui apa yang utama, prioritas utama yang dalam hidupnya, apa sih bagi orang Kristen yang prioritas hidupnya? Apakah belajar? Apakah kalau bekerja yang utama? Apakah waktu melayani yang utama? Tidak. Tetapi yang Tuhan mau inginkan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Lah, bukannya kita melayani juga mencari kerajaan Allah dan kebenarannya kah? Bukankah kita bekerja, kita studi dengan bagus, dengan baik, dengan tanggung jawab? Bukankah itu mencari kerajaan Allah kah? Dan kebenarannya? Tetapi ingat, itu hanya sebatas engkau untuk meraih kehidupanmu. Tetapi yang utama adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah hal ini berkaitan dengan ibadahmu kepada Allah. Bagaimana hari-harimu belakangan ini? Apakah engkau masih beribadah kepada Allahmu secara pribadi? Apakah engkau masih bersekutu kepada Allah secara rutin? Secara penuh dengan kerinduan, kehausan. Kalau engkau tidak beribadah, tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak menyembah Dia, apakah hatimu ada rasa gersang enggak? Atau ada enggak rasa yang hilang? Kalau engkau merasakan tidak ada yang kurang, berhati-hatilah. Artinya apa? Berarti ada yang salah di dalam kerohanianmu. Makanya penting sekali sebelum kita melakukan aktivitas kita, entahkah itu studi, entahkah itu bekerja, entahkah itu kuliah, entahkah itu melayani di bidang apapun, melakukan aktivitas apapun, engkau harus mendahulukan dulu mencari kerajaan Allah. Dengan apa? Dengan beribadah, dengan berkaitan ibadahmu kepada Allah secara pribadi, bukan di gereja kakak bilang ini, bukan ibadah bersama-sama. Memang kita sebagai orang Kristen harus melakukan hal itu, tetapi engkau harus memiliki persekutuan yang dekat, ya, yang sangat-sangat erat sekali dengan Tuhan,
Sehingga apa? Sehingga engkau akan merasakan setiap hari bagaimana rasanya ada di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, jadi hubungan pribadimu dengan Allah, persekutuanmu dengan Allah, bahkan di dalam doa-doa, dalam puji-pujian dan pembacaan serta perenungan firman Tuhan, itu adalah yang menjadikan engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena maaf, bagaimana engkau bisa berkata engkau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya kalau engkau tidak pernah bersekutu dengan Allahmu, kalau engkau tidak pernah membaca firman-Nya, kalau engkau tidak pernah mengutarakan sesuatu hal kepada Allahmu. Jadi itu penting sekali. Mulai hari ini, kalau engkau sudah lama melupakan itu, mulai bangkit lagi. Mulai, karena tidak ada kata-kata yang terlambat. Itu poin yang pertama, adalah prioritas hidup mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka tidak heran kalau engkau memulai dari sejak remaja, dari sejak mudamu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, membangun hubunganmu, persekutuanmu, doa-doamu dengan Allahmu, maka tidak heran engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah akan menyatakan kerajaannya di dalam kehidupanmu. Wow, luar biasa sekali. Yang kedua adalah prioritas hidup yang kedua adalah keluarga kita. Wah, Kak, aku kan masih remaja. Kok udah keluarga sih, Kak? Halo, tunggu dulu. Keluarga yang dimaksud di sini adalah siapa? Orang tua kita, papa mama kita, ayah dan ibu kita. Keluarga yang disebut di sini siapa? Kakak kita, adik kita, koko kita, cici kita. Atau juga keluarga daripada apa? Saudara dari papa kita, dari mama kita. Kalau kita lihat dalam Samuel, ya 1 Samuel 22 ayat 1, firman Tuhan berkata demikian, kita baca bersama. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Ini adalah kejadian bagaimana waktu Daud ya mengalami namanya tekanan hidup. Ya, dia mau dibunuh oleh apa? Oleh Saul. Dia dikejar-kejar oleh tentaranya Saul. Dan akhirnya Daud melarikan diri. Sampailah dia di sebuah tempat yang namanya Gua Adulam. Tapi coba lihat, ketika Daud melarikan ke sana, apakah keluarganya tinggal diam? Apakah keluarganya tidak peduli kepada Daud? Firman Tuhan berkata, keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Teman-teman, apa sih artinya ini? Artinya adalah keluarga Daud datang ke Gua Adulam, memberi dukungan dan perhatian kepada Daud sebagai bagian daripada keluarga mereka. Demikian juga kita sebagai keluarga, di dalam keluarga yang kecil mungkin kita hanya punya mungkin satu saudara, sekandung ataupun seibu ya. Apa yang harus kita lakukan? Apapun kondisinya, apapun keadaannya, mari dukung dia. Karena apa? Ini sesuatu hal yang sangat penting. Kalau kita dalam satu keluarga saling mendukung, saling mendoakan, apa yang terjadi? Hal-hal yang luar biasa akan terjadi. Masalah yang berat menjadi ringan. Bahkan masalah yang ringan bisa menjadi tidak ada. Kenapa? Karena satu keluarga, satu yang lain saling menopang, saling mendoakan, saling mendukung, saling mengingatkan dan saling menasehati ya. Kita harus memberikan dukungan dan perhatian kita kepada siapa lagi? Orang tua kita. Sebagai anak engkau harus memberikan perhatianmu kepada orang tuamu. Engkau gak boleh cuek. Lah Kak, aku kan masih sekolah, harusnya orang tua dong yang perhatikan saya. Halo, dengar. Engkau pun bisa memberikan perhatian kepada orang tuamu. Dengan cara apa? Mama, kalau mama kita mungkin lagi sedih, mungkin dia lagi berbeban berat, punya persoalan, kan terlihat itu dari raut wajahnya. Seseorang punya masalah, punya problem atau tidak. Ya, atau mungkin kau juga mendengar ya di dalam keluargamu ada masalah. Engkau dekatin itu papamu, engkau dekatin itu mamamu. Mama, papa, yuk kita doa. Mama, papa yang sabar ya. Mungkin masalah ekonomi, kalau tua nggak tahu. Mungkin masalah kesehatan, kalau tua nggak tahu pergumulannya. Apapun itu, ingat, engkau harus mendukung orang tuamu. Engkau harus memberikan perhatian kepada orang tuamu. Yang selanjutnya, dukungan dan perhatian kepada siapa? Kepada kakak kita.
kepada adik kita, bahkan kepada saudara-saudara kita. Dalam susah maupun senang. Ya, jangan waktu lagi senang ya kita kasih apa? Kasih perhatian, kasih dukungan. Tetapi waktu lagi dia susah, kita akhirnya menjauh. Jangan. Bodoh amat lah. Itu kan bukan urusan saya. Jangan. Ataupun itu bukan urusan gue. Jangan. Sebagai anak-anak Tuhan, gak boleh ada yang namanya sikap yang egois. Harus sikap saling mendukung dan memperhatikan. Ya. Bahkan dikatakan kita harus saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. Biarlah anak-anak Nesgen yang dikasihi Tuhan boleh memiliki prioritas hidup. Yang pertama tadi mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, itu berkaitan dengan persekutuanmu dengan Tuhan, ya, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Yang kedua adalah prioritas yang kedua adalah keluargamu. Jadi kalau engkau ada problem, engkau ada masalah, mulai belajar terbuka. Kepada siapa? Kepada papamu, kepada mamamu. Kalau engkau tidak punya papa mama saat ini, engkau punya cici, engkau punya saudara, engkau punya kakak rohani, engkau curhat, engkau katakan. Karena apa? Itu juga keluargamu. Jangan diam saja. Karena apa? Itu artinya engkau memiliki pribadi yang baik di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah, yang terakhir, prioritas hidup yang terakhir yang Karotua dapatkan adalah memanfaatkan waktu dengan baik dan seefektif mungkin. Oh, luar biasa. Di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata demikian. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Itu jelas sekali. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Benar nggak? Ada nggak orang yang berpikir tadinya kalau Indonesia ternyata kena virus corona juga? Bahkan dunia semuanya rata-rata kalau tidak salah ya, hampir 59 negara atau 97 negara terimbas daripada yang namanya virus corona ini. Ada nggak terpikirkan? Tidak. Tapi bagi sebuah negara, sebelum sesuatu terjadi di dalam negara tersebut, negara itu harus merancangkan segala sesuatunya dengan baik. Supaya apa? Supaya dia bisa bertahan melewati masalah-masalah persoalan yang ada di dalam negaranya. Demikian juga kita sebagai anak remaja. Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita dari sejak sekarang ini, kalau kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik dan seefektif mungkin dengan sejak sekarang ini, maka apa yang terjadi? Kita tidak akan bisa melihat masa depan yang gilang gemilang. Walaupun, maaf, janji Tuhan itu tidak ada yang gagal. Tapi engkau akan lelah, engkau akan letih. Karena apa? Karena Tuhan juga mau kita bekerja sama dengan Dia. Yang harus kita pahami di poin yang ketiga ini adalah untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ini berbicara karena waktu tidak bisa diulang. Karotua mau umur 12 tahun gak bisa lagi. Gak bisa, Bo. Gak bisa. Karena apa? Karena waktu gak bisa diulang. Atau anak 12 tahun, aduh aku pengen cepat-cepat deh jadi umur 17 tahun. Kayaknya enak deh umur 17 tahun. Bisa gak? Gak bisa. Ini yang harus kita sadar. Ya. Supaya apa? Supaya tidak ada penyesalan di waktu yang akan datang. Dikatakan juga di sini, kesempatan tidak selalu datang 2 kali. Oh. Jadi kalau engkau saat ini diberikan Tuhan kesempatan dengan belajar yang baik, dengan beribadah dengan baik, manfaatkan itu dengan sebaik mungkin, seefektif mungkin. Engkau diberikan orang tua yang lengkap saat ini. Arti yang lengkap adalah masih hidup, ya. Manfaatkan itu dengan baik. Kasih sayangi mereka. Karena banyak di luar sana orang yang gak punya orang tua lagi. Nggak ada. Tapi kalau kita memanfaatkan segala sesuatunya dengan baik,
maka kesempatan yang Tuhan berikan itu kita akan pakai dengan baik. Dan kalau Tuhan yakin percaya, anak-anak remaja, anak-anak miskin adalah anak-anak yang bijaksana, yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Katakan amin, ya. Terus di sini diingatkan lagi, yang perlu diisi di sini adalah waktu belajar, waktu studi. Lakukan itu dengan baik. Jangan ikut tawuran, jangan ikut apalagi bolos. Ya, jangan waktu guru menerangkan, menjelaskan engkau main apa? Main PlayStation, main game. Ya, atau ngobrol. Jangan. Nanti kalau udah pulang sekolah nggak apa-apa. Waktu istirahat boleh, ya. Waktu bekerja, teman-teman mungkin ada yang bekerja. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah dengan serius. Kenapa? Karena banyak orang mencari pekerjaan, tapi dia tidak bisa menemukan pekerjaan. Karena apa? Karena terlalu sulit untuk mencari pekerjaan. Ini yang harus kita perhatikan juga. Terus, waktu di dalam pelayanan. Kalau kita diberikan Tuhan kesempatan di dalam pelayanan, mari manfaatkan pelayanan itu dengan baik. Dan pelayanan itu biarlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau Tuhan yakin percaya, waktu kita memuliakan nama Tuhan, waktu pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan, maka Tuhan akan memuliakan engkau. Itu ya dan amin. Jadi manfaatkan semua itu dengan baik. Terus apa lagi? Waktu dalam beristirahat. Jangan waktu tidur, ya kita apa? Begadang. Roma Irama aja berkata demikian. Begadang jangan begadang. Kalau tidak ada artinya. Lah kalau kita kan kadang suka kebalik. Waktunya istirahat, kita malah begadang. Nah itu nggak boleh. Mulai sekarang. Memang kalau nggak dibiasakan memang agak sulit hal ini. Tapi kalau kalian sudah membiasakan ini dengan baik, dengan konsisten, kalau Tuhan yakin percaya ini akan enteng, maka kalian hidupnya pasti akan top banget. Kalau ada tuh makanan Indonesia tuh suka kakak lihat di televisi, istilahnya begini, top marotop. Pokoknya kalian menjadi anak Tuhan yang hebat, yang luar biasa. Semua dilakukan dengan baik dan seefektif mungkin supaya menghasilkan apa? Hidup yang berkualitas. Kalau Tuhan ingat dengan apa? Dengan Yusuf. Yusuf makanya tidak heran hidupnya sangat-sangat apa? Diberkati oleh Tuhan. Sekalipun dia banyak masalah, sekalipun dia banyak persoalan, baik dari pihak keluarganya, baik waktu dia dijual, waktu dia juga di tanah Mesir, ya di kerajaan di Mesir, ya banyak hal, bahkan dia dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Tapi lihat, Yusuf memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada yang sulit itu sangat-sangat baik. Makanya tidak heran dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Raja Firaun. Keren gak? Keren banget saya bilang, ya. Jadi mari kita menghasilkan kualitas hidup yang baik, ya. Jadi ketika kita sudah tahu melakukan prioritas hidup, maka tidak heran kita akan menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang kuat, dan menjadi manusia yang sukses di masa depan. Jadi mari teman-teman, 3 hal ini yang kalau Tua sampaikan, yang kalau Tua dapatkan waktu kalau Tua dikasih judul ini dari kakak-kakak staf, ya, kakak Tua dapatkan 3 hal ini. Yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini berkaitan dengan engkau, persekutuanmu dengan Tuhan. Yang kedua adalah engkau harus apa? Bertumbuh, engkau harus ada di dalam komunitas keluargamu, memperhatikan, mengasihi mereka. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan waktu dengan baik dan seefektif mungkin, karena waktu tidak dapat diulang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat malam hari ini, di mana kami anak-anak remajamu, Engkau menasihati kami, Engkau mengingatkan kami ya Bapa, agar kami boleh belajar ya Tuhan untuk mengatur prioritas hidup kami ya Tuhan, sehingga nilai-nilai kehidupan di masa depan, kehidupan yang baik, masa depan yang gilang gemilang menjadi bagian dalam hidup kami ya Bapa.
Roh Kudus, mampukan kami, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh melaksanakan Tuhan 3 poin yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini, di mana kami Tuhan belajar untuk mengutamakan prioritas yang utama atas hidup kami, mendahulukan yang lebih utama dari hal-hal yang lain ya Tuhan, yaitu mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu yang berkaitan dengan persekutuan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan yang kedua, biar kami juga Tuhan boleh menjadi anak yang memperhatikan keluarga kami, yang peduli kepada keluarga kami ya Tuhan, baik kedua orang tua kami, baik kepada kakak-kakak kami, adik-adik kami, saudara-saudara kami, bahkan komunitas kami sendiri itu juga bagian daripada keluarga kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi satu dengan yang lain, yang saling menguatkan, yang saling menasihati, yang saling menopang dan saling mendukung satu dengan yang lain. Dan yang ketiga ya Tuhan, biarlah juga kami memanfaatkan waktu dengan baik ya Tuhan, karena waktu tidak dapat diulang. Sehingga Tuhan, waktu kami belajar, waktu kami studi, waktu kami bekerja, waktu kami juga Tuhan meraih cita-cita kami, bahkan segala sesuatunya kami boleh lakukan dengan baik ya Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang diberkati Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini. Biar terus Tuhan berkat-Mu, kasih-Mu mengalir bagi anak remaja-Mu. Engkau melihat segenap pergumulan mereka ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan mereka ada dalam masalah persoalan, baik itu di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan, hamba doa berkati ekonomi orang tua mereka, pekerjaan usaha orang tua mereka diberkati. Berkati juga studi masa depan anak remaja-Mu, sehingga mereka meraih masa depan yang gilang gemilang di dalam Engkau ya Allah. Hamba yakin dan percaya tidak ada satupun anak-anak remaja ya Tuhan yang tidak mengalami berkat-berkat Tuhan, tapi mereka semua mengalami berkat-Mu yang melimpah. Kalau saat ini anak remaja-Mu ada sedang sakit Tuhan, Engkau yang menyembuhkannya dengan bilur darah-Mu Yesus. Saat ini mereka yang lemah Engkau kuatkan, mereka yang susah Engkau hiburkan Tuhan. Bahkan mereka yang saat ini punya masalah, punya persoalan dengan keluarga mereka, biarlah ada pemulihan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar orang tua dan anak mengalami pemulihan, biar kakak dan adik mengalami pemulihan, sehingga berkat Tuhan dicurahkan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau ya Allah. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini ya Tuhan, kami menyerahkan komunitas Nextgen kami ya Bapa. Kami berdoa berkati bangsa dan negeri kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, sehingga bangsa kami keluar dari krisis ekonomi, keluar dari masalah persoalan di dalam COVID-19 ini, sehingga seluruh aktivitas boleh kembali normal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terlebih lagi agar kami anak-anak Nextgen Tuhan, untuk waktu-waktu yang akan datang kami boleh beribadah tatap muka di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, semua staf-staf yang ada yang sudah ambil bagian dalam pelayanan Tuhan, Engkau yang memberkati apa yang kami lakukan Tuhan. Engkau perhitungkan, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, kuduskan sucikan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari anak-anakku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, sumber segala berkat, sumber segala kehidupan, maka bersandarlah engkau kepadanya. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dikerjakannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk keselamatan jiwa kita, bahkan oleh kekuatan, pertolongan, hikmat, pengurapan, penyertaan dan persekutuan daripada Allah Roh Kudus yang menyertai engkau dan saya mulai sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan yang permai. Kita semua yang sudah terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, sama-sama kita berkata amin. Tuhan berkati teman-teman. Kalau Tuhan pesankan, tetap semangat ya, jaga kesehatan, ikuti panduan-panduan yang ada, yang saat ini kita sedang masih mengalami transisi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan banyak-banyaklah berdoa biar Tuhan segera menolong kita, sehingga ibadah kita di Nextgen boleh kembali kita adakan di tempat ini. Dan jujur aja, kita semua udah kangen kok sama kalian ya. Itu aja, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat, shalom.